Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua teman-teman yang berada di mana aja, terutama yang ada di Jepang, yang lagi berjuang mungkin saat ini, dimanapun di Jepang, di Tokyo, dimanapun. Dulu saya tinggal di Tokyo, tapi di pinggirannya, di Edogawaku, Ekinya Ichinoe sama Kasai. Saya cuman mau sharing aja tentang saya yang pernah dulu tinggal di Jepang dan bekerja di sana juga. Saya dulu pernah bekerja di daerah Edogawa, kerja di pabrik dia itu semacam krum lah, ya kan? Kalau kata orang Jepang sih meki. Jadi di situ itu kayak peluburan timah. Pokoknya kerjanya itu panas sekali, berhubungan dengan api lah, panas. Tahu kan di Jepang kalau musim panas gimana panasnya, luar biasa kan. Seperti ya mungkin tetes-tetesnya neraka gitu kalau musim panas di Jepang itu ya. Nah, saya cuma mau cerita aja dan juga mau ngasih semangat buat anak-anak muda yang berjuang di sana, yang berjuang melalui untuk ke sana melalui pemerintah ataupun swasta, mau Kensuse ataupun yang lainnya. Dulu saya waktu kerja di sana juga di pabrik itu banyak sekali, ada mungkin 12 orang anak-anak Kensuse yang bekerja di pabrik sama dengan saya. Dan saya sebenarnya bisa ke sana ya, dan kerja di sana itu, kalau saya sih, saya menikah dengan wanita Jepang, asalnya dari Osaka, cuman tinggal di Tokyo. Nah, saya ketemu dengan istri saya itu dulunya di Bali. Saya dulu tinggal di Bali, dan sekarang juga saya tinggal di Bali. Sejak saya tinggal di Bali, waktu itu saya bekerja di pantai ataupun menjadi surfing instructor dulunya ya, di Pantai Kuta, dan juga suka nyari-nyari tamu freelance lah dulunya. Saya ketemu sama si cewek Jepang yang jadi istri saya ini. Waktu itu dia bekerja di Bali juga, tinggal di Jimbaran. Setelah itu waktu itu mungkin dia libur kan, dia main ke pantai, ketemu dah sama saya nanya seperti sebagaimananya laki-laki lah ya kan, ke wanita gitu. Nggak ada trik yang lain apapun, cuman saya biasa seperti laki-laki biasa, kenalan dengan wanita seperti kenalan sama wanita Indonesia juga. Nah, dari situlah kami jadian. Setelah itu menikah dan dia ajak saya pindah ke Jepang. Kami pindah tahun 2018 ke sana. Dan selama di sana saya bekerja, banyak kenal orang Indonesia juga di sana yang udah lama-lama tinggal di sana, bahkan bisa dibilang udah karatan ya kan. Ada juga yang nggak bisa pulang, ada banyak yang rindu kampung. Dan saya lihat banyak sekali anak muda Indonesia itu di sana berjuang, bagus sekali. Anak muda yang berada di Jepang itu kalau bisa itu
udah pasti pujaan wanita lah, karena gigih kali loh bekerjanya, terus semangatnya luar biasa. Benar, saya jumpa banyak sekali. Bahkan ada salah satu orang Indonesia, anak muda juga, dia cerita dia kerja dan jatuh dari tempat kerja, badannya patah semua, dan berdiam diri di rumah sakit nggak tahu berapa lama katanya itu, tapi tetap semangat katanya. Dia tetap semangat dan bangkit lagi dan bekerja lagi, saya lihat dia. Nah, bagi para anak muda yang ingin ke Jepang, seperti mungkin seperti kakak-kakak kalian yang sudah berangkat di sana, tetaplah belajar, karena bahasa memang sangat penting di sana, dan juga fisik, mental. Kalau bisa cara hidup kita yang yang banyak main-main ataupun yang manja-manja dibuang aja kalau ingin berangkat ke Jepang. Karena saya lihat mereka itu memang begitu juga. Bahkan saya pernah bertanya sama salah satu Kensuse, katanya, gimana sih proses menuju ke sini kalau kalian itu kalau mengikuti dari pemerintah? Wah, latihannya itu bang keras seperti militer, bahkan melebihi militer katanya. Nah, begitulah latihan mereka, makanya pantas mereka kuat-kuat di Jepang, keras-keras. Nah, kembali tentang saya mau cerita tentang saya itu sekarang berada di Bali. Saya balik dari Jepang itu bulan 3 2020 tahun ini ya, pas merebaknya corona di mana-mana, itu startnya corona. Dan saya di sana 1 tahun 8 bulanan di sana. Tiba-tiba istri pengen tinggal di Indonesia dan merencanakan membuka usaha kecil-kecilan di Indonesia. Nah, setelah mau berangkat kan, kerja udah berhenti, istri juga kerja udah berhenti. Nah, sebelum kita pulang ke Indonesia, kami pulang ke kampung istri selama hampir 2 minggu di sana, dan jalan-jalan juga di sekitaran Osaka, Kyoto, Nara, Kobe, dan di daerah Kagawa juga. Dan tiba-tiba tiket kita udah di booking nih. Setelah 2 minggu itu kita harus berangkat ke Indonesia. Tiba-tiba ada SMS dari imigrasi kepada istri saya bahwasanya pesawat ataupun Indonesia akan lockdown. Pesawat tidak boleh lagi masuk dari luar negeri ke Indonesia. Nah, istri bilang, kalau begitu kamu pulang duluan aja lah ke ke Indonesia katanya. Saya di sini dulu karena kan kita belum tahu apa yang terjadi di sana katanya. Oke. Saya bilang oke, dan saya berangkat duluan sampai ke Bali. Habis saya sampai di sini, itu ternyata pesawat yang saya naikin terakhir itu pesawat ke Bali dari Jepang. Setelah itu lockdown lah. Istri saya nggak bisa datang ke Bali selama hampir 8 bulan. Baru bulan ini dia masuk kemarin. Bulan berapa sekarang? Bulan 10 ya. Bulan 10 ya.
itu baru dia bisa masuk. Dan sekarang dia udah di sini nih, dan dia menyarankan kami bikin YouTube daripada nggak ada kerjaan. Saya sendiri udah 8 bulan menganggur di Bali, nggak ada kerjaan. Untung masih ada simpanan yang dari Jepang. Nah, tambah istri saya kesini lagi, nggak ada kerjaan. Ya memang sih dia juga punya tabungan, tapi ya sayang kan kalau nggak ada kerjaan sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, sekarang saya bikin YouTube tentang Bali atas saran istri saya. Untuk bagi Kensuse ataupun yang tinggal di Jepang nantinya, andaikan sudah kembali normal di Bali, kalau mau liburan juga bisa dihubungi saya. Saya juga terkadang sebagai guide, turis ataupun membawa orang jalan-jalan kemana-mana bagi Kensuse, ya kan. Kalau mau ke Bali nanti saya bantu jalan-jalan, mau kemana-mana pun tinggal hubungin saya aja. Nanti saya kasih alamat saya di sini. Nah, so teman-teman para pejuang devisa yang berada di Jepang, tetap semangat dan jangan menyerah. Covid ini bukanlah hal yang membuat kita harus mundur ataupun putus asa. Jangan, ini hanya sebentar. Yang penting takwalah, maksudnya ingat Tuhan yang bisa membantu kita kapanpun kita mau. Hanya dengan berdoa dan ingat Dia yang di atas. Bagi teman-teman Kensuse ataupun teman-teman yang lain, kalau bisa sih bantu dong YouTube saya up, ya kan, maksudnya berkembang gitu. Saya akan, istilahnya ini saya akan liburan dalam tidak tahu sampai kapan. Kami akan stay di Bali, tidak tahu sampai kapan, sampai apa yang kami lakukan nanti, dan apakah kami mendapatkan pekerjaan di sini atau tidak. Yang penting masih ada tabungan dari Jepang, tidak apa-apa dihabiskan. Uang bisa dicari lagi nanti, kawan. Yang penting hidup kita senang, hati kita senang, pasti kita akan sehat selalu. Mungkin segitu saja buat Kensuse. Tetap semangat, gambaru. Hati-hati di sana, dan sampai jumpa lagi. Saya akan mulai sekarang membuat video konten dan membuat video tentang Bali, ya kan. Mungkin segitu saja. Maaf kalau kata-katanya kurang bagus ataupun kurang lengkap, karena saya masih baru belajar. Pokoknya minasan gambatte. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.